Oke, siap. Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast kolaborasi antara Ruang Mahasiswa dengan Stalusil yang kedua. Pada podcast kedua ini, kita akan membahas mengenai fasih berbahasa Inggris saat kuliah, apa untungnya. Dan di sini telah hadir bersama kita pemateri kita yang luar biasa. Kita datangkan langsung dari Moscow State University of Technology. Ada Bang Muhammad Indriwanov. Halo, selamat siang Bang Indri. Halo, selamat siang Bang Hafiz. Apa Apa kabar kabar? Bang? Waduh, Alhamdulillah baik. Kompak kita ya. Alhamdulillah Bang Indri. Iya. Ya aku juga baik Bang, Alhamdulillah. Jadi mungkin aku sedikit izin memperkenalkan Abang kepada audiens kita di siang hari ini ya Bang. Jadi Bang Ya, Bang. Indriwanov ini dia merupakan salah satu founder dari CV Kampung Kurs Indonesia. Beliau juga merupakan inovator dari Ular Tangga Bahasa Digital, kemudian Ota.co, infonationalevent.com, Kartun Gue, dan masih banyak lagi. Selain itu, Bang Indri juga berpengalaman sebagai guru di Global English dan Kampung English Sekolah Bayu Perdana di Malaysia. Bang Indri juga pernah menjadi Indonesian Youth Representative Asia Youth Model United Nations pada tahun 2017. Jadi Bang Indri ini merupakan seseorang yang memang udah berpengalaman, memiliki banyak pengalaman, baik selama menjalani masa kuliah maupun selepas lulus dari masa kuliahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi selama kurang lebih setengah jam ke depan mungkin kita akan berbincang banyak hal nih dengan Bang Indri, terutama terkait dengan pentingnya atau signifikansi dari penguasaan bahasa Inggris selama kuliah, khususnya selama masa berkuliah kayak gitu. Karena kalau kayak kita lihat kan Bang, banyak gitu kan anak-anak Indonesia, mahasiswa sekarang yang mengesampingkan gitu kemampuan bahasa Inggris karena mungkin belum melihat pentingnya atau signifikansinya gitu bagi kehidupannya kayak gitu kira-kira Bang. Jadi mungkin Bang Indra ini kan udah berpengalaman, memiliki banyak pengalaman juga selama masa kuliah. Jadi mungkin Bang Indri boleh dong Bang diceritain ke kita semua nih tentang pengalaman Bang Indri selama kuliah, khususnya mungkin terkait dengan pengalaman bergerak di bidang bahasa Inggris atau mungkin di dunia startup juga gitu Bang. Oke. Ya, kuliah itu menurut saya sesuatu yang paling seru dari fase-fase hidup ya ibaratnya. Kenapa? Karena di situ kita bisa nyoba semuanya dari organisasi, dari bagaimana belajar di kuliahnya langsung, nyari koneksi, ikut kompetisi, ketemu orang yang ambis dan non ambis, ketemu orang yang santuy non santuy, kan. Jadi macam-macam di situ pengalaman yang kita temuin ketika berada di kuliah. Dan juga pengalaman berharga juga mungkin pernah perang sama dosen dan sebagainya gara-gara ketika kita mencoba di situ membagi waktu kita antara kerja, organisasi, dan kuliah. Jadi alhamdulillah pas di kampus saya bisa membagi waktu tiga-tiganya yang akhirnya endingnya bagus semua. Alhamdulillah saya menjadi mahasiswa terbaik, IPK paling tinggi di kampus saya pada tahun 2019. Terus yang kedua juga saya mendapatkan pengalaman juga ketika masih kuliah udah mengunjungi sekitar 6 atau 7 negara pada saat itu. Terus juga yang ketiga saya juga kerja sebagai pengajar bahasa Inggris di Global English. Jadi paginya saya ngajar, sorenya saya kuliah. Nah itu aja kehidupan saya tuh selama 3,5 tahun ketika saya kuliah di situ. Nah, disitulah saya bisa belajar membagi waktu di situ. Jadi kalau orang-orang nanya, wah kalau kuliah, kuliah aja, organisasi aja, kerja aja, harus milih satu di antaranya menurut saya itu salah satu apa ya mindset yang salah. Semuanya bisa kita kerjakan dalam satu waktu. Intinya bagaimana cara kita manage waktu yang baik di situ intinya. Untuk bisa berkreativitas, untuk bisa memiliki akademik yang bagus, dan yang terakhir pada tentunya di situ bagaimana koneksi kita nggak hanya di lingkup kampus saja, tapi bisa di lingkup nasional maupun internasional di situ. Mungkin sedikit tentang pengalaman kuliah
selama saya dulu S1 seperti itu Bang Hafiz. Oke, baik, Bang Indri. Tadi kalau dari pemaparan Bang Indri kan Bang Indri ini aktif gitu kan di luar kuliah, dari organisasi, volunteer, terus juga ikut-ikut lomba, bahkan tadi ada kerja juga Bang ya, sempat kerja juga selama kuliah. Nah, cuman kan Bang, yang menjadi keresahan banyak orang sebenarnya pada hari ini, apalagi kayak mahasiswa-mahasiswa baru itu kan biasanya apa namanya, bimbang gitu Bang, ada dilema, apakah memilih antara kuliah atau akademik gitu. Karena kan seringkali nih kayak akademik dan organisasi atau dengan kesibukan di luar kuliah lah, itu kan seringkali kayak dipertentangkan gitu kan. Bahwasanya kalau misalnya kita aktif di akademik, kita nggak aktif di apa namanya, organisasi, kita harus dikurangi. Atau misalnya kita aktif di organisasi, pasti itu bakal ganggu akademik kan. Masih ada stigma-stigma kayak gitu kan Bang. Nah, kalau menurut Abang terkait dengan stigma-stigma itu gimana sih Bang? Karena kan Abang udah membuktikan sebenarnya kan, bahwasanya itu sebenarnya bisa diseimbangkan gitu Bang. Iya. Jadi stigma semacam kuliah ketika gue ngelamar kerja ya nggak ada value proposition di situ yang dimana gue juga harus memiliki pengalaman di organisasi. Terus yang kedua ketika gue fokus organisasi kadang-kadang nilai kuliah di situ apa ya terabaikan di situ, tugas-tugas kuliah terabaikan. Juga kadang-kadang kalau kita kerja aja terus tanpa kuliah salah satunya di situ ya mungkin sulit bagi kita di situ untuk bisa apa ya akselerasi kita bagus di dalam mikir bahwasanya dia harus milih. Jawaban dari antara kuliah kerja dan organisasi itu adalah kita nggak harus milih di situ. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan semuanya dalam satu waktu di situ. Karena inilah yang sering terjadi dari mahasiswa-mahasiswa kita. Mereka terjebak dalam dunia linearitas itu kan, antara milih kerja-kerja aja, kuliah-kuliah aja, atau organisasi-organisasi aja. Tapi sekarang dunia udah kompetisinya udah luar biasa di situ. Setiap startup juga aja udah harus ada value proposition-nya, apalagi manusia atau sumber daya manusia di situ ya pastinya orang bakal milih kita ketika kita punya value proposition. Apa yang membuat kita berbeda tentunya dari kompetitor kita di situ. Ya, mungkin teman-teman yang berada di kampus mungkin paham ya dengan value proposition yang buat kita itu bisa dianggap bagus sama dosen dan kita nggak dianggap nggak bagus sama dosen di situ. Nah, intinya di situ menjalankannya adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Ada salah satu buku yang benar-benar saya rekomendasikan untuk teman-teman yang lagi kuliah ataupun bergelut dalam situasi harus milih antara organisasi, kerja, ataupun kuliah ini. Nama bukunya adalah 168 Hours. Nah, ini buku menulisnya namanya Laura van der Kam di situ. Jadi ada 4 cara di situ bagaimana cara kita mengelola waktu yang baik di situ. Salah satunya di situ adalah kita harus bangun pagi tentunya untuk bisa mencapai productivity itu. Jadi kebanyakan ketika mahasiswa bangunnya jam 10, jam 11 di situ ya dia bakal kehilangan waktu produktifnya itu. Karena satu yang ingin saya sampaikan teman-teman, ketika di atas jam 11, 12, 1 sampai malamnya, waktu itu bukan untuk kita. Ya, waktu yang kita keluarin itu pasti untuk kampus kita, untuk dosen dan sebagainya, atau kita bekerja untuk perusahaan dan sebagainya. Waktu yang sebenarnya buat kita itu adalah pagi hari, jam 5. Di situ kita bisa rehab, kita mikir, kita ngelakuin apa yang intinya kita di situ bisa nge-improve diri kita, mungkin mau belajar dan sebagainya di situ. Nah, itu alasannya kenapa semuanya harus dimulai di pagi hari. Ya, ritual morning itu penting sekali. Jadi ritual morning itu bukan sesuatu yang terkait dengan sholat aja, mungkin yang agama Islam sholat subuh, mungkin agama Kristen mungkin doa pagi dan sebagainya di situ. Tapi ritual morning itu sesuatu yang terkait dengan cara kita untuk bisa mencapai produktivitas itu. Contohnya Yahudi. Ya, saya membaca buku, salah satu buku baik nih, bagaimana orang Yahudi, why Jew, orang-orang Yahudi itu pintar. Bukunya ditulis oleh Abdul Wahid di situ. Kenapa orang Yahudi ini pintar?
Jadi ritual morningnya di pagi hari ketika dia bangun, di situ dia langsung buka buku. Ketika dia buka buku dan dia belajar dan dia baca buku itu sampai berapa halaman, endurance belajarnya makin bagus di situ. Jadi kalau ditanya, waduh gue 1 jam ini gue udah hilang fokus nih, 1,5 jam ini gue udah hilang fokus dan sebagainya, itu endurance. Nah orang Yahudi endurance yang bisa berjam-jam seperti itu karena paginya mereka buka dengan ritual morning membaca di situ, dan itu menjadi kepercayaan mereka sampai saat ini. Dan dari style atau cara belajar orang Yahudi itu ditiru oleh banyak-banyak nabi dan sebagainya yang buat mereka juga salah satu panutan di situ. Jadi orang Yahudi itu udah dapat hikmah langsung pintar nggak dari Tuhan, enggak, pasti ada sistem di belakang itu yang buat mereka pintar. Salah satu dengan habit atau kebiasaan seperti itu. Nah, jadi teman-teman mulai ritual morning teman-teman di pagi hari di situ untuk bisa apa ya, lebih produktif di situ, yang buat teman-teman di situ memiliki waktu satu hari itu nggak singkat jadinya. Jadi satu hari itu bisa teman-teman apa ya, maksimalkan di situ. Ya walaupun ntar di tengah-tengah ada kendala ya, ketika waktunya sama, aduh nih waktunya sama nih antara kuliah sama organisasi di situ. Di situ teman-teman juga harus belajar di situ ngukur tanggung jawab. Harus dibuat scale priority-nya. Oh kayaknya kuliah gue harus utama nih. Ya udah kuliah dulu di situ. Tapi bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan semuanya di situ. Wah, gue kuliah sebentar terus gue langsung kabur ke organisasi, sebenarnya bisa aja di situ ketika kita sungguh-sungguh di situ. Ya walaupun akhirnya entar memang mepet banget buat milih dan salah satunya ada suatu dampak yang negatif, ya itu biasa. Di situ kita belajar. Saya juga nggak sekali dua kali di situ perang sama dosen gara-gara masalah saya harus tanggung jawab nih di organisasi saya. Tapi di lain sisi saya harus ninggalin apa ya, kuliah saya itu yang dimana si dosen itu nggak mau ngasih nilai. Akhirnya ada negosiasi di situ, negosiasi belajar kita dari negosiasi tersebut. Yang akhirnya saya tahu bahwasanya ada LBH, saya tahu koneksi ke rektor, saya tahu koneksi ke wakil rektor dan sebagainya. Karena dari proses itu di situ. Jadi nikmatin semuanya dalam satu waktu supaya bisa melakukan tiga-tiganya. Jadi buktinya bukan saya aja yang sukses ketika saya lulus kuliah dengan nilai PK tinggi, dapat beasiswa, bisa buat startup ini, startup itu, dan sebagainya, bisa keliling berapa negara, dari proposal-proposal itu secara gratis di situ. Intinya ya tentunya bagaimana mengelola waktu dengan baik itu. Kalau boleh ngasih apa ya, sedikit pengalaman yang saya punya tentang pengalaman saya ketika saya masih di S1. Mungkin seperti itu Bang Hafiz. Panjang ya. Oke, menarik sekali sih Bang Indri, karena tadi nge-cover semua gitu kan. Berarti kan yang aku tangkap tadi poinnya dari Bang Indri itu bahwasanya memang mahasiswa jangan sampai terjebak dengan stigma seperti itu ya Bang. Karena Iya, ya kita betul. selama masa kuliah sebenarnya kita bisa kita jalani ketiga itu secara Bisa. berbarengan gitu. Pasti Jadi itu bisa. bukan oposisi biner yang harus kita pilih salah satunya gitu kan Bang. Iya, Dan tadi ada Bang betul. Indra juga ngasih tips juga, kayak tadi ada ritual morning, kemudian juga nyusun skala prioritas juga untuk hal-hal yang kita lakukan selama menjadi mahasiswa gitu. Nah, menarik sih Bang. Tapi dari berbagai aktivitas yang abang lakukan selama kuliah itu kan mungkin salah satu capaian abang yang juga paling disorot gitu karya abang itu kan ketika abang berhasil mendirikan kampung kurs gitu kan bang. Mungkin bisa diceritain dulu bang kayak apa sih itu bang kampung kurs dan mungkin kayak pengalaman abang selama mendirikan kampung kursnya itu bang. Ya. Jadi kampung kors ini sebenarnya dimulai dengan ide ya ataupun gagasan dari teman saya namanya Danang gitu. Jadi Danang ini murid saya dulunya ketika saya ngajar di Pari Kampung Inggris di situ. Dan mungkin di situ Danang melihat saya orangnya juga passionate banget di bidang inovasi dan creativity di situ. Nah, di situ Danang di situ ngajak saya di situ bagaimana kalau kita bareng-barengan nih buat ini dan sebagainya, karena kamu punya skill di situ untuk diplomasi dan sebagainya. Nah, disitulah kita mulai bareng-bareng di situ mendirikan Kampung Kurs di situ. Jadi apa itu Kampung Kurs? Kampung Kurs di situ adalah sebuah platform di situ yang mengatasi permasalahan yang ada di Pari Kampung Inggris.
Jadi di Pare Kampung Inggris itu ada sekitar tahun 2017 ya, kita survei, di situ ada sekitar 168 lembaga kursus di situ. Dari 168 lembaga kursus itu hanya 10% aja yang dikenal oleh masyarakat luas di situ. 90%-nya kemana? Di situ 90%-nya kita juga udah survei bahwa 90% dari mereka masih lack of skill, ya, kekurangan skill di situ di digital marketing. Jadi zaman sekarang kan orang kalau mau nyari sesuatu kan pasti dari Google dulu kan, kampung Inggris di situ. Ya udah keluar orang-orang yang paham Google AdWords, orang-orang yang paham eh, orang yang paham cara naikin landing page, orang yang paham traffic dan sebagainya, ningkatin traffic dan sebagainya di situ. Mungkin orang-orang itu aja yang paham di situ. Yang bermunculan adalah orang-orang yang paham itu aja di situ. Nah, yang sedihnya setiap tahun atau setiap bulan kadang-kadang ada aja kursusan-kursusan tuh yang tutup di situ. Ya, karena mereka nggak kedapatan siswa kan. Ya, karena bisnis mereka atau perusahaan mereka nggak ada siswa, ya udah akhirnya mereka collapse. Nah, kasihannya seperti itu. Nah, itu yang membuat saya dan kawan-kawan di situ nggak mau hal itu terjadi berulang kali, bahwa banyak kursusan-kursusan yang tutup gara-gara mereka nggak punya skill di dalam marketing tersebut. Nah, di lain sisi, masalah si student atau siswanya di situ, kadang-kadang ketika mereka daftar di website yang ada di internet, ternyata websitenya website bodong di situ. Mereka udah transfer, nah, dan akhirnya ya udah mereka rugi di situ. Nah, hal itu juga kita nggak mau terjadi di situ, yang buat orang jadi takut datang kepada kampung Inggris. Jadi itu alasannya kita buat kampung course di situ, kita buat marketplace lembaga kursus lokal yang pertama yang ada di Indonesia bahkan di situ untuk membantu lembaga-lembaga kursus tersebut, dimulai dari lembaga kursus niche marketnya, lembaga kursus yang ada di Pare Kampung Inggris, yang sampai saat ini kita juga udah scale up. Kita udah scale up ke Lampung, kita juga scale up ke di Yogyakarta dan sebagainya. Nah, jadi di situ kita ngajak beberapa teman-teman yang ada kursusan yang ada di Pare Kampung Inggris untuk kolaborasi di situ, untuk bisa ngeiklanin kursusan mereka di platform kita di situ. Yang intinya orang-orang juga kebantu ketika mereka mau belajar bahasa Inggris. Wah, gue mau fokusnya di IELTS nih, karena gue mau lanjut studi ke luar negeri. Ya udah, secara otomatis di situ dari website kita ngarahin kursusan-kursusan yang bagus di situ untuk ngambil IELTS di situ. Wah, gue mau fokusnya di speaking aja nih buat kerja karena gue butuh presentasi depan klien dan sebagainya. Ya udah, mereka juga bisa search di platform kita di situ untuk nyari kursusan-kursusan yang cocoknya di bidang tersebut di situ. Nah, dan juga pembayarannya juga lebih aman di situ karena kita juga udah CV, kita juga udah punya rekening perusahaan di situ, yang buat orang oh percaya, nggak mungkin bohong nih, nggak mungkin odong-odong dan sebagainya di situ. Nah, itu yang buat uh, kita sampai saat ini membantu lembaga kursus itu, yang sedikit apa yang kita perbuat ini sudah banyak mendapatkan apresiasi, salah satunya dari Bank Indonesia. Kita juga udah diundang di Brown University di Amerika, kita juga pernah diundang di berbagai macam award-award yang ada karena sedikit yang kita buat ini di situ. Jadi itu sedikit tentang Kampung Course dan beberapa pencapaiannya, Bang Hafiz. Oke, berarti kalau dari penjelasan Bang Indri tadi aku tangkap sebenarnya intensi pendirian Kampung Course ini untuk menjawab permasalahan dua pihak sekaligus ya Bang. Ya, Di satu betul, dua sisi pihak si sekaligus. penyedia jasa di mana ini bisa membantu mereka untuk mengakselerasi digital marketing sehingga mungkin kompetisi antar kursus Inggris yang ada di Paris sana bisa lebih egaliter gitu ya Bang. Yang Ya, pada betul. akhirnya juga bisa scale up ke daerah-daerah lain juga. Dan di Ya. sisi lain siswa juga bisa milih kursus bahasa Inggris sesuai dengan keinginannya dengan lebih mudah juga, dan juga tanpa harus takut kena penipuan atau kena scamming gitu Ya, dari website-website yang sebenarnya udah banyak juga di internet sekarang. banyak banget. Ya, dan juga Betul. sampai saat ini kita juga buat salah satu program yang juga lumayan diminati. Jadi Kampung Inggris Goes to School di situ. Jadi kebanyakan orang-orang di situ kan mikirnya, aduh jauh banget ke Kampung Inggris, biayanya gede. Biaya yang gede itu biaya transportasinya kan. Di situ biaya sampai ke sananya. Kalau di sananya udah murah banget. Mungkin jauh lebih murah daripada kota-kota besar kayak Medan, kayak Jakarta, itu murah banget untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris tersebut.
Jadi kita buat program Kampung Inggris Goes to School. Jadi eh, kita mengakomodir para tutor-tutor yang ada di Pare Kampung Inggris. Kita bawa mereka ke sekolah yang minat dengan program tersebut. Jadi kita yang sistem semuanya untuk mereka benar-benar ngerasain belajar di kampung Inggris di situ. Jadi itu juga produk yang udah kita buat sampai saat ini, Bang Hafiz. Oke, betul-betul. Oh, menarik sih Bang. Berarti selain mungkin scale up ke daerah-daerah lain juga terus ada inovasi-inovasi yang dilakukan sama Kampung Kos ini ya Bang untuk memfasilitasi juga anak-anak Indonesia supaya lebih mau Iya, dan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bang. Mungkin untuk berikutnya kita masuk lebih ke topik yang pembahasan kita pada siang hari ini ya Bang. Karena tadi kan lebih ke perkenalan Abang, latar belakang, terus siapa sih Abang, siapa sih Kampung Kors gitu kan. Mungkin